Jadi mereka itu tergantung kita. Kalau kita jahat sama mereka, oh mereka jangan tanya. Tapi kalau kita baik sama mereka, mereka bisa lebih seperti malaikat. Itu. Di kalangan militer Indonesia, khususnya yang pernah bertugas di Papua, nama Egyanus Kogoya tentu sudah tidak asing lagi. Sepak terjangnya di dunia peronaran Papua tidak diragukan lagi. Sosok muda ini dikenal sebagai pemimpin KKB wilayah Nduga, atau mereka menyebutnya sebagai TPNPB OPM Kodap 3 Ndugama. Sudah tak terhitung lagi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok ini. Di antaranya pembantaian puluhan pekerja PT Istaka Karya dan penyerangan pos TNI Mbua pada 2018 lalu. Saat itu pos TNI Mbua dibuat porak-poranda oleh sekitar 40 anggota KKB Egyanus Kogoya. Tapi kini keadaan berbalik 180 derajat. Fakta membuktikan banyak anggota KKB Nduga yang kembali ke pangkuan NKRI. Keberhasilan ini tentunya tak lepas dari upaya dan kerja keras aparat TNI Polri selama ini. Dan kali ini, admin akan membagikan perjuangan prajurit TNI dari Yonif 406 Chandra Kusuma yang bertugas di zona paling berbahaya di Papua, basis Egyanus Kogoya. Bukan tugas yang ringan, ngeri-ngeri sedap, dituntut nyali yang tinggi bertugas di daerah ini. Seringnya gangguan dengan kekerasan yang dilancarkan KKB Egyanus di wilayah Nduga tak menyurutkan nyali para prajurit yang sebagian berambut gondrong dan brewok yang bertugas di distrik Mbua, Nduga, Papua. Dan bagi KKB Egyanus sendiri, keberadaan para prajurit gondrong di Mbua, Nduga, Papua merupakan ancaman tersendiri karena tidak setiap saat bisa memasuki wilayah ini. Ketatnya pengamanan menyulitkan pihaknya untuk sekedar mencari bantuan logistik. Belum lagi kepercayaan masyarakat distrik Mbua yang begitu tinggi pada prajurit TNI ini. Hal ini terlihat dari kunjungan warga, tokoh masyarakat, pemuka agama, kepala suku, bahkan puluhan mantan KKB yang bertandang ke pos TNI, markas Koramil persiapan Mbua Nduga. Begitu juga sebaliknya, para prajurit juga menjalin silaturahmi dengan mengunjungi rumah-rumah warga. Fakta nyata dan tanpa rekayasa. Mengutip dari channel YouTube Seniman Pertempuran yang digawangi Ser Mahendro dan channel Bang Nere @Waniprih, owner Sertudidi. Terlihat perjuangan para prajurit ini, senjata dipanggul, bukan untuk menakut-nakuti warga, tapi demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga. Bahkan seringkali para prajurit berbagi kebahagiaan dengan warga dari berbagai kalangan, dengan makan bersama, ngopi bareng, bakar batu, memperbaiki jalan, dan tak jarang berbagi pakaian. Dan yang lebih mengagumkan, prajurit TNI ini berhasil membangun sebuah honai perdamaian, tempat berinteraksi prajurit TNI, ex-KKB, kepala suku, tokoh agama, bahkan anak-anak. Dan untuk video selengkapnya bagaimana suka duka perjuangan prajurit TNI di wilayah konflik, silakan kunjungi channel YouTube Seniman Pertempuran dan channel Bang Nere @Waniprih. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki tujuan untuk merangkul kelompok KKB. Kini Andika Perkasa sedang melakukan tindak lanjut rencananya untuk merangkul anggota KKB Papua. Andika Perkasa pun telah menyusun strategi dengan melibatkan para pemuka agama.
Baru-baru ini Jenderal Andika Perkasa melibatkan para pemuka agama supaya KKB menyerah dan perdamaian dapat tercipta di bumi Cendrawasih. Melansir dari YouTube Puspen TNI, Jenderal Andika Perkasa bertemu dengan para pemuka agama di wilayah Papua dan akademisi Universitas Cendrawasih untuk membahas upaya-upaya perdamaian. Saya punya keinginan damai dan itu harus karena kita ini manusia, kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat menerima kunjungan pemuka agama di wilayah Papua di Markas Kodam 17 Cendrawasih. Sebagai orang nomor 1 di tubuh TNI, Jenderal Andika Perkasa mengatakan telah melakukan sejumlah perubahan ke internal TNI dalam menjalankan tugas di Papua. Setelah menerima masukan-masukan dari para pemuka agama termasuk akademisi Universitas Cendrawasih, Panglima TNI berupaya akan berkomunikasi dengan pejabat dan petinggi negara di ibu kota untuk membicarakan persoalan Papua. Sementara itu, menurut Bambang Susatyo, Jenderal Andika Perkasa akan lebih mengedepankan pendekatan tegas dan humanis, bukan hanya mengutamakan pendekatan senjata. Pendekatan penyelesaian masalah di Papua tidak boleh hanya mengutamakan pendekatan senjata, melainkan juga harus melalui pendekatan kesejahteraan yang komprehensif dan strategis. Bambang Susatyo menjelaskan pendekatan itu telah sesuai dengan Impres 9 tahun 2020 yang dilanjutkan ke Pres 20 tahun 2020 tentang tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun, kata Bamsud, bukan berarti TNI tidak boleh mengambil tindakan tegas. Terhadap tindakan apapun yang mencederai kedaulatan bangsa dan negara, TNI harus tetap melakukan tindakan tegas dan terukur. Menurutnya, pendekatan teknis yang digunakan lebih kepada operasi teritorial, bukan operasi tempur. Selain itu, Bamsud juga mendukung agar pemerintah bisa meningkatkan tunjangan kinerja prajurit TNI. Dari saat ini besarannya sebesar 60% dari gaji pokok menjadi 70 hingga 80% dari gaji pokok prajurit. Serta meningkatkan uang lauk pauk bagi prajurit TNI. Dari semula 60.000 per hari yang berlaku rata di berbagai daerah menjadi sebesar Rp100.000 bagi yang bertugas di Pulau Jawa dan Rp150.000 bagi yang bertugas di luar Pulau Jawa.